Halo sahabat semuanya, apa kabar? Semoga semua kalian dalam keadaan yang sehat. Oke, kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini untuk membahas soal fisika untuk persiapan penilaian akhir semester kelas 12 di semester ganjil. Oke, kita mulai pada soal nomor 1. Berapa beda potensial pada hambatan R3, R5, dan R6? Di sini kita lihat sumber potensial 12,5 volt dihubung dengan 16 ohm, 1 ohm, 3 ohm, 4 ohm, 5 ohm, dan 8 ohm. Ya. Nah, kita harus ingat ya, untuk hambatan yang disusun secara seri, kita harus cari I-nya dahulu karena I-nya sama, harusnya sama. Sedangkan untuk hambatan paralel, kita harus cari tegangan V-nya dulu karena V-nya sama. Oke. Nah, rangkaian ini kita harus cari dulu hambatan totalnya. Kita cari terlebih dahulu yang paling jauh dari baterai, yaitu di sisi kanan. Karena R2, 3, 4 itu satu kawat lurus tanpa cabang, maka ini semua diserikan 1 tambah 3 tambah 4 ya, sehingga menghasilkan 8 ohm. Nah, setelahnya 8 ohm ini hasilnya nanti itu terhadap R6 itu tersusun secara paralel, sehingga R6 dengan RS hambatan seri itu kita paralelkan, sehingga menghasilkan 1/8 tambah 1/8 ya, 2/8, R paralelnya 8/2 atau 4 ohm. Nah, setelah itu, setelah menjadi 4 ohm di sini, maka kita tinggal serikan dengan sisanya 16 dan 5, karena akan jadi satu garis dengan R paralel. Ya, R paralel posisinya ada di sini, sehingga akan menghasilkan 25 ohm. Nah, kita cari dulu arus total pada rangkaian utama dengan cara V per R. Kita dapatkan 12,5 bagi 25 adalah setengah ampere. Ya, karena R1, R paralel, dan R5 tersusun secara seri, maka I-nya sama. I1, IP sama I5 yaitu setengah ampere. Nah, kita cari V-nya semua. V5 dengan cara I5 kali R5 ya. VP sama IP kali RP, kita dapatkan nilainya. Nah, setelah itu kita menuju ke RS1 dan R6 ya. Nah, karena RS1 yang tadi di sini ya sama R6 itu tersusun paralel, maka V-nya sama. Nah, kita cari V-nya. V-nya adalah VP ya, karena dia terletak gabungan dari paralel ya. Nah, VP itu sama aja dengan VS1 ya. VP ini sama dengan VS1 sama dengan V6 gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan V6 nya adalah 2 volt, begitu juga VS1 nya 2 volt. Nah, VS1 itu adalah tegangan total 3 buah hambatan seri. Kita tahu bahwa hambatan seri kita harus cari I nya dahulu, sehingga I nya kita cari VS1 dibagi hambatan seri 1. Kita dapatkan V2 RS nya 8, jadinya 1/4 ampere. Nah, setelah itu kita baru bisa mencari V3, yaitu dengan cara I3 kali R3 ya, jadi kita dapatkan 0,75 volt. Oke. Nah, bagaimana kita cari V5? V5 kita udah dapatkan tadi ya. Oke, V6 nya V6 nya juga kita dapatkan, yaitu 2 volt. Oke, itu nomor 1 ya. Kita lanjutkan nomor 2. Cari nilai arus I1, I2, dan I3 pada rangkaian berikut. Nah, di sini adalah rangkaian 2 loop. Ya, karena ada hambatan ya, maksud saya ada sumber tegangan di kiri dan di kanan. Di kiri dan di kanan. Ya. Nah, maka kita pakai 2 loop. Nah, untuk mempermudah perhitungan agar arus yang kita misalkan arahnya positif, maka di sini kita anggap searah jarum jam arah arusnya.
yang di sini kita anggap berlawanan jarum jam arah arusnya. Nah, arah arusnya pada kawat mengikuti arah putaran. Jadi I1 di sini ke kanan, I2 di sini ke kiri, I3 ini ke bawah. Jadi semuanya positif. Oke. Nah, persamaan 1 kita masukkan hukum 1 Kirchhoff, arus masuk sama dengan arus keluar. Di titik ini kita lihat yang masuk adalah I1 dan I2, sedangkan I3 nya keluar. Oke. Nah, untuk persamaan kiri, kita tulis sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Ya, hukum 2 Kirchhoff. Sigma E adalah jumlah potensial baterainya. Nah, kita lihat di sini, begitu kita jalan, pertama kali kita jumpai 6 volt, kena pendek dulu ya. Pendek itu minus 6. Di sini juga kena pendek dulu 5, berarti min 5, 6 min 5 ya. Oke, setelah itu kita lanjutkan. Sigma I kali R ya, bisa dituliskan juga sebagai sigma R kali I. Jumlah hambatannya untuk I1 adalah 3, jadinya 3I1. Sedangkan di sini adalah 1I3. Oke, sama dengan 0. Sedangkan kanan kita dapatkan sigma E-nya adalah min 5 karena pendek dulu dan plus 8. Oke. Lalu sigma R kali I, di sini R-nya hanya ada 5 ohm dikali I2 ditambah dengan 1 kali I3. Oke. Nah, di sini kita ambil substitusi I1 sama dengan I3 kurang I2, kita substitusikan ke sini ya, sehingga kita dapatkan persamaan baru yaitu persamaan 4. Ya, nah persamaan 4 inilah yang akan kita eliminasikan dengan persamaan 3, sehingga kita akan dapatkan I2 dan I3-nya. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan persamaan 3. Soal nomor 3. Partikel A bermuatan minus 4 mikrocoulomb dan partikel B bermuatan minus 16 mikrocoulomb terpisah 1 meter. Jika partikel C bermuatan 6 mikrocoulomb diletakkan di antara keduanya, jarak partikel C dari A agar tidak terpengaruh oleh gaya Coulomb dari kedua partikel adalah. Oke, kita lihat di sini. Muatan A min, muatan B negatif, ya. Muatan C terserah mau negatif atau positif, ya. Tapi di sini kita tulis positif ya. Kalau di sini muatannya negatif juga resultannya akan 0. Oke, kita ikutin soalnya ya di sini. Positif. Oke. Kita lihat positif dengan negatif. Maka muatan C akan tertarik karena berlawanan jenis ya, akan ke kiri. Ini kita anggap adalah gaya yang terjadi antara muatan C dan A. Sedangkan plus C dan B min, C-nya juga akan tertarik ke kanan. Ya, kita anggap ini gayanya adalah FBC. Misalkan ya, jarak A sama C adalah X meter, ya, maka jarak B dan C adalah 1 meter dikurang X, ya, karena total AB adalah 1 meter. Oke, kita masukkan, ya, karena tidak terpengaruh oleh gaya Coulomb dari kedua partikel, maka di sini dianggap benda C diam atau sigma F-nya 0. Ya, sigma F sama dengan 0 berarti FCA dikurang FCB sama dengan 0, sehingga FCA sama dengan FCB. Nah, kita jabarkan rumus gaya Coulomb F adalah KQQ per R kuadrat. Oke. KQCQA per R kuadrat, FCB-nya adalah KQCQB per R kuadrat. K dicoret, QC dicoret, ya, tinggal QA sama QB. Nah, kita masukkan muatan dan jaraknya masing-masing. Muatan A adalah 4, ya. Muatan B adalah 16, oke. Jaraknya AC adalah X, CB adalah 1 min X. Ya, kita akarkan di sini. Terdapat 2 per X sama dengan 4 per 1 min X. Kita kali silang. Ya, sehingga kita dapatkan X-nya 1 per 3 meter. Oke, kita lanjutkan. Nomor 4. Partikel 0,3 gram diikat dengan benang, lalu dimasukkan ke dalam daerah bermedan listrik 500 Newton per kolom dan digantikan. Bila keadaan setimbang, berapakah muatan partikel itu? Oke,
Jadi ini gambar aslinya, yang di kiri gambar soal, ya. Oke. Nah, yang di kanan adalah gambar jawaban, kita uraikan jawabannya. Oke. Pertama kali kita gambar gaya berat W, ya. Setelah itu ada tegangan tali ke kiri atas, karena talinya di atas benda maka di atas arahnya. Tegangan tali miring ke kiri atas maka dijabarkan ke kiri dan ke atas, Tx dan Ty. Oke. Nah, karena arah medan listrik itu berarah ke kanan, maka bisa kita anggap bahwa medan listrik ini berasal dari muatan positif daerah kiri ke arah muatan negatif ke daerah kanan. Oke, kita lihat ya. Jadi di sini adalah muatan positif, di sini adalah muatan negatif. Nah, kita lihat ya bahwa partikel tersebut itu condong ke arah bergerak ke kanan, mendekati negatif, ya, sehingga partikel tersebut adalah muatan positif, ya, muatannya positif. Oke, kita tinjau sigma F-nya pada sumbu X sama dengan 0. Karena dia setimbang, maka sigma F-nya 0. Pada sumbu X itu gayanya ada Tx dan Fc, ya, sehingga Tx sama dengan Fc. Oke. Nah, alfa adalah 45 derajat, kita ambil alfanya di sini ya. Kebetulan sama ya dengan atas, tapi alfanya kita harus ambil di sini. Tx adalah T cos 45 sama dengan Fc. Oke. Pada sumbu Y, sigma Fy sama dengan 0, Ty sama dengan W ya. Oke, T sin 45 sama dengan W. Nah, kita bagikan kedua persamaan ini ya. Persamaan 2 kita bagikan dengan persamaan 1 sehingga dapatkan tan 45 sama dengan W per Fc. Tan 45 kebetulan adalah 1 mg per Q kali E. F itu adalah gaya kolom sama saja dengan muatan dikali kuat medan, sehingga kita dapatkan Fg sama dengan QE, ya, sehingga kita akan dapatkan nanti Q-nya muatannya adalah 6 kali 10 per 6 kolom. Oke, kita lanjutkan nomor 5. Beda potensial dan energi pada kapasitor 20 mikrofarad adalah. Oke. Pertama kali kalau diketahui rangkaian ini, kita harus gabungkan dulu yang paralel. Cara menghitung C paralel adalah kita tambahkan, ya, jadi kebalikan dengan resistor. Total C paralel adalah 50. Nah, sedangkan setelah itu C paralel dan C1 kita serikan dengan cara seper, ya, kita dapatkan C seri atau C totalnya 25 mikrofarad. Setelah itu kita cari Q totalnya, yaitu C kali V, kita dapatkan 625 mikrokolom. Nah, Q total itu sama saja dengan Q seri ya, Q1 dan Q paralel, sehingga kita dapatkan 625 mikrokolom. Kita harus luruskan yang ini ya. Sehingga besar tegangan pada rangkaian paralel, ya, karena 20 mikrofarad itu terletak pada C paralel, maka kita harus tahu dulu V paralelnya. Kita cari V paralel dengan cara Q sama dengan C kali V. Kita dapatkan Vp-nya 12,5 volt. Ya. Oke, setelah itu kita tuliskan ulang. Vp sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V4 sama dengan 12,5 volt. Oke. Kita lanjutkan mencari energi pada kapasitor 20 mikrofarad. Energi rumusnya adalah W sama dengan setengah CV kuadrat. Ya, C-nya adalah 20 mikrofarad kali 10 pangkat minus 6 mikro ya. V-nya adalah 12,5 dikuadratkan. Kita dapatkan ini ya hasilnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Resultan induksi magnet di titik P adalah. Nah, gambarnya demikian. Nah, di titik P kita harus pakai aturan tangan kanan untuk menentukan arah medan magnet di titik P oleh kawat 1 dan oleh kawat 2. Oke. Di titik P oleh kawat 1 arahnya akan masuk ke dalam atau tanda silang. Di titik P oleh kawat kedua arahnya adalah keluar atau tanda titik. Nah, kita hitung masing-masing B-nya, rumusnya adalah moi per 2 pi A.
mu 0 adalah 4pi/10⁻⁷, I1 nya 2 ampere per 2pi, jarak A nya adalah 0,1 untuk kawat 1, untuk kawat 2 sisanya adalah 20 cm atau 0,2 meter. Kita dapatkan masing-masing ya, 4x10⁻⁶ dan 6x10⁻⁶. Karena arah B1 dan B2 arahnya berbeda, satu hilang dan satu titik, satunya masuk dan satunya keluar, maka B total kita hitung dengan cara kita selisihkan, sehingga kita dapatkan 2 kali 10⁻⁶ Tesla. Ya. Nah, yang menang adalah yang lebih besar, yaitu B2, sehingga arahnya adalah keluar dari bidang. Oke. Nomor 7. Panjang tiga kawat 25 cm. Berapa gaya magnet pada kawat kedua? Oke, kawat kedua adalah di sini. Nah, kita lihat kawat kedua dipengaruhi oleh kawat ke-1 dan kawat ketiga. Oke. Nah, kita harus ingat untuk gaya Lorentz, ya, bila arus berbeda arah pada kedua kawat, maka akan terjadi interaksi tolak menolak atau menjauh. Bila arusnya searah, maka akan terjadi interaksi tarik-menarik atau saling mendekat. Nah, karena arus pada kawat 2 sama 1 arahnya berbeda, maka akan terjadi tolak menolak, sehingga I2 akan dijauhkan ke arah kanan. Ya, F21 di sana. Gaya 2 oleh kawat 1. Nah, sedangkan kawat 2 sama kawat 3 arah arusnya sama, sehingga akan saling mendekat. Jadi F23 berarah ke kanan. Ya. Jadi kita hanya gambarkan gaya pada kawat yang ditanyakan. Ya, kawat lain tidak perlu kita gambar. Ya. Karena arahnya sama, nanti F total kita hitung dengan cara kita tambah. Ya. Nah, gaya Lorentz persatuan panjang atau F per L kita cari dengan mu 0 II per 2BA. Oke. L adalah panjang kawat, yaitu 25 cm dijadikan meter. Mu 0 4pi/10⁻⁷. Kawat 2 kawat 1 arusnya adalah 4 dan 2 dibagi 2pi. Jaraknya adalah 0,08 meter atau 8 cm ya. Sehingga kita dapat F21 nya 5 kali 10⁻⁷ Newton. Nah, dengan cara yang sama ya, F23 kita akan dapatkan nilainya adalah 7,5 kali 10⁻⁷ Newton. Oke, jika ini kita tambah akan menghasilkan 12,5 kali 10⁻⁻⁶ Newton. Kita lanjutkan ke nomor 8. Pada rangkaian di bawah ini, konduktor AB digerakkan ke kanan dengan kecepatan 8 meter per sekon. Hambatan rangkaian 20 ohm dan medan magnet 0,75 Tesla. Hitung A GGL, B arus pada R, C gaya Lorentz pada AB, dan D titik A kutub apa. Oke, kita lihat di sini. GGL atau gaya gerak listrik itu adalah tegangan yang dihasilkan. Ya, kita cari dengan rumus BLV. B medan magnet, L panjang penghantar, V adalah kecepatan penghantar digerakkan. Kita masukkan. B-nya adalah 0,75, L-nya adalah 32 cm. Ya, kurang keterangan di sini kita tulis ya. Panjang penghantar AB adalah 32 cm. Oke, V-nya kecepatannya ada di gambar 8 meter per sekon. Kita dapatkan 1,92 volt. Oke. Nah, arus kita hitung dengan cara E per R, kita dapatkan 0,096 ampere. Oke, 20 ohm ada di sini ya. Nah, untuk gaya Lorentz kita hitung dengan cara bil sin theta. Theta sin 90 derajat ya. Nah, B-nya 0,75, I-nya 0,96, L-nya 0,32. Kita dapatkan ini. Nah, arah gaya Lorentz kita cari dengan cara aturan tangan kanan. Ya. Dengan jempol menunjukkan I, telunjuk menunjukkan B, dan 3 jari lain menunjukkan F. Atau dia gaya Lorentz arahnya selalu berlawanan dengan arah V. Ya. Untuk mencari titik A kutub apa, kita cari dulu arah arusnya. Oke. Nah, di sini medan magnet masuk pada bidang gambar. Ya. Oke. Nah,
Kecepatan berarah ke kanan. Kecepatan adalah jempol, ya. Telunjuk adalah arah medan magnet. Nah, sehingga akan kita dapatkan arah gerak lurusnya adalah ke atas, ya, harusnya ke atas. Oke. Nah, karena arusnya ke atas pada batang AB, maka bila AB dianggap sebagai baterai, maka A adalah kutub positif dan B adalah kutub negatif, karena dari A itu keluar, B itu masuk. Oke, lanjutkan ke nomor 9. Saat kutub S didekatkan ke kumparan seperti pada gambar, maka arah arus induksi kumparan adalah, oke, kita cek di sini. Kita gambarkan dulu arah flux magnet pada batang tersebut, pada batang magnet, ya. Arahnya adalah menuju ke kutub utara atau ke kiri. Oke. Setelah itu kita cek, katanya magnet didekatkan, ya. Nah, karena magnet didekatkan, maka akan timbul flux induksi yang arahnya berlawanan dengan flux awal tadi. Karena flux awalnya arahnya ke kiri, maka flux induksi yang timbul adalah arahnya ke kanan, ya. Nah, sesuai dengan aturan tangan kanan, ya, tangan digenggam, tangan kanan digenggam, jempol menunjukkan ke kanan, maka keempat jari lain yang digenggam tampak depan itu arahnya ke bawah, ya, sehingga kalau kita alurkan perjalanan arusnya, ya, maka di sini adalah ke kanan arusnya. Oke, kita lanjutkan nomor 10. Kumparan berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 cm terdiri 300 liter. Kumparan bersumbu putar tegak lurus medan magnet sebesar 15 mili Tesla dan diputar dengan sudut 100 radian per sekon. Berapa gigal induksi maksimum yang timbul di kedua ujung kumparan? Nah, di sini rumusnya adalah E sama dengan BAWN sin omega T, ya. Nah, nilainya maksimum bila sin omega T sama dengan 1. Nah, kita masukkan saja B-nya adalah medan magnet, ya, 15 mili atau 15 kali 3. Oke. A-nya adalah luas, ya, luasnya adalah 6 cm dikali 6 adalah 36 cm kuadrat atau 36 per 10 kali 4. Omega adalah 100, ya. Terus N-nya adalah 300 ml. Oke. Kalau sesuai urutannya adalah begini, ya. Oke, sehingga kita dapatkan 1,62 volt. Nomor 11. Sebuah resistor 300 ohm, induktor 8 Henry, dan kapasitor 25 mikrofarad dirangkai secara seri dan dihubung ketegangan 220 volt 100 radian per sekon. Tentukan sudut fase dan arus efektifnya. Nah, karena induktor baru bersatuan Henry dan kapasitor farad, maka kita harus menghitung reaktansinya dulu, XL dan XC. XL dihitung dengan omega kali L, ya, kita dapat 400. XC kita hitung dengan seperti omega C, kita dapat 400. Z kita hitung dengan cara impedansi, yaitu Pitagoras, ya, kita dapatkan hasilnya adalah 500 ohm. Nah, sudut fase kita hitung dengan tan theta, XL dikali XC ke R, kita dapatkan adalah 4/3, sehingga sudut fase tetanya adalah 53 derajat. Arus efektif I kita bisa cari dengan V per Z, yaitu 220 per 500 sama dengan 0,44 ampere. Bila tidak diberitahukan jenis tegangannya ini adalah efektif atau maksimum, maka ini kita anggap sebagai efektif. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Suatu rangkaian RLC dihubung dengan tegangan bolak-balik. Bila induktansi 1/25 pi kuadrat Henry dan kapasitas kapasitor 25 mikrofarad, maka resonansi akan terjadi pada frekuensi berapa? Nah, resonansi akan terjadi bila XL sama dengan XC. XL omega L sama dengan XC per WC, ya, sehingga kita dapatkan omega dikali 1/25 kuadrat sama dengan 1 omega C. Nah, kita dapatkan omeganya sama dengan 1000 pi radian per sekon. Nah,
Frekuensi kita cari dengan rumus omega sama dengan 2πf. Kita dapatkan f sama dengan 500 Hz. Nah, ada cara juga untuk mengetahui langsung frekuensi, yaitu dengan cara f sama dengan 1/2pi dikali akar 1/LC. Silakan dicoba, nanti hasilnya sama. Nomor 13. Medan magnetik dalam suatu gelombang elektromagnetik memiliki puncak 1,77 kali 10⁸ Joule per kolom sekon. Berapa besar energi yang diangkut oleh gelombang ini per meter persegi per sekon? Nah, ini sama saja ditanyakan adalah energi rata-rata atau vektor Poynting, ya, atau daya per detik. Nah, untuk mencari energi per meter persegi, ya, atau daya per detik, itu kita harus cari dulu dengan cara S sama dengan Fm dikali Bm per 2 μ0, ya. Nah, di sini baru diketahui medan magnetik, baru diketahui B-nya. Maka kita harus cari E-nya dulu. Nah, cara mencari E kita harus cari dengan cara C sama dengan E per B. E kita cari dengan cara C kali Bm. Kita dapatkan bahwa E maksimumnya adalah 5,31. Nah, kita masukkan ke sini, ya, sehingga nanti kita akan dapatkan S-nya adalah 0,037 watt per meter persegi. Oke. Nah, soal latihan kita untuk persiapan penilaian akhir semester sampai di sini. Mudah-mudahan persiapan ini dapat membantu Anda untuk mencapai nilai yang terbaik di waktu ujian. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih telah menonton video ini. Goodbye.